Communicative Language Teaching atau pengajaran bahasa komunikatif. Pengajaran bahasa komunikatif adalah teori pengajaran bahasa bahwa bintang-bintang dari model komunikatif bahasa dan penggunaan bahasa yang berusaha untuk menerjemahkan ke dalam desain untuk sistem instruksional, bahan, peran, perilaku guru dan siswa, dan untuk kegiatan kelas dan teknik. Mari kita lihat bagaimana ini diwujudkan pada tingkat pendekatan, desain, dan prosedur. Pada tingkat pendekatan dalam pengajaran bahasa komunikatif dimulai dari teori bahasa sebagai komunikasi. Tujuan dari pengajaran bahasa adalah untuk mengembangkan kompetensi komunikatif. Desain dalam pendekatan komunikatif. Yang pertama, tujuan. Menurut Pipo, membahas tingkat berikut tujuan dalam pendekatan komunikatif. A. Tingkat integratif dan konten, yaitu bahasa sebagai sarana ekspresi. B. Linguistik dan tingkat instrumental, yaitu bahasa sebagai sistem semiotik dan objek belajar. C. Tingkat yang efektif, hubungan interpersonal dan perilaku. Bahasa sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai dan penilaian tentang diri sendiri dan orang lain. C. Tingkat kebutuhan belajar individu, yaitu remedial pembelajaran berdasarkan analisis kesalahan. E. Tingkat pendekatan umum, tujuan ekstralinguistik, yaitu bahasa pembelajaran dalam kurikulum sekolah. 2. Silabus. Pembahasan teori silabus dan model silabus dalam bahasa pengajaran komunikatif telah meluas. Model silabus nasional asli Wilkins segera dikritik oleh linguistik terapan Inggris sebagai hanya mengganti satu jenis daftar. Misalnya, daftar item tata bahasa. Dengan yang lain, daftar gagasan dan fungsi. Itu ditentukan produk, bukan dari proses komunikatif. Ada berikut. Jenis kegiatan belajar dan mengajar. Berbagai jenis dan kegiatan yang sesuai dengan pendekatan komunikatif pelatihan tidak terbatas. Asalkan latihan tersebut memungkinkan peserta didik untuk mencapai tujuan komunikatif dari kurikulum. Melibatkan peserta didik dalam komunikasi dan membutuhkan penggunaan proses komunikatif seperti berbagai informasi, negosiasi, makna, dan interaksi. Peran pembelajaran. Membahas tentang peran pelajar. Brin and Kathleen menggambarkan peran belajar dalam CLT adalah sebagai negosiator antara diri, proses pembelajaran, dan objek belajar. Muncul dari berinteraksi dengan peran negosiator bersama dalam kelompok dan dalam prosedur kegiatan kelas yang dilakukan oleh kelompok. Yang kelima, peran guru. Menurut Brin and Kathleen, bahwa guru memiliki dua peran utama dalam CLT. Pertama, guru memudahkan proses komunikasi antara semua peserta didik di kelas, antara peserta dan berbagai kegiatan dan teks. Kedua, untuk bertindak sebagai peserta independen dalam kelompok belajar mengajar. 6. Peran bahan ajar. Berbagai bahan telah digunakan untuk mendukung pendekatan komunikatif dengan pengajaran bahasa. Praktik bahasa pengajaran komunikatif melihat materi sebagai cara mempengaruhi kualitas interaksi kelas dengan penggunaan bahasa. Richard and Roger mempertimbangkan 3 jenis bahan saat ini digunakan di CLT, yaitu bahan berbasis teks, berbasis bahan tugas, dan realita. Prosedur. Karena prinsip komunikatif dapat diterapkan pada pengajaran keterampilan apapun, di tingkat manapun, dan karena berbagai kegiatan kelas dan jenis latihan dibahas dalam literatur tentang pengajaran bahasa komunikatif. Deskripsi prosedur kelas yang khas digunakan dalam pengajaran berdasarkan CLT prinsip tidak layak. Viner, Chiaro, dan Brumfield menawarkan garis besar pelajaran untuk mengajar fungsi, membuat saran bagi pelajar di tingkat awal program sekolah menengah yang menunjukkan bahwa prosedur CLT yang evolusioner daripada revolusioner. Yang 1, penyajian dialog singkat atau beberapa mini dialog.
Kedua, praktik oral setiap ucapan segmen dialog yang akan disajikan hari itu. 3. Pertanyaan dan jawaban berdasarkan topik dialog. 4. Pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan pengalaman pribadi siswa. 5. Mempelajari salah satu ekspresi komunikatif dasar dalam dialog. 6. Belajar penemuan generalisasi atau aturan yang mendasari ekspresi fungsional. 7. Pengakuan lisan, kegiatan interpretif. 8. Produksi oral, kegiatan melanjutkan dari dibimbing untuk kegiatan komunikasi bebas. 9. Menyalin dari dialog atau modul jika mereka tidak dalam teks kelas. 10. Sampling dari tugas pekerjaan rumah yang ditulis.